Shalom jemaat GBI River of Life yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbuat ibadah kepada Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini Tuhan. Engkau memperlihatkan kebaikan-Mu, pembelaanmu, pendampingan kepada jemaat Tuhan, dan Engkau membuat kami bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, dan mengurapi hamba-Mu juga Tuhan, supaya apapun yang kami dengar pada pagi hari ini, itu merupakan sebuah pesan yang langsung datang dari hati Tuhan kepada jemaat-Mu GBI River of Life. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita beribadah pada minggu ini, maka sebenarnya pandemi ya sudah masuk bulan yang ke-6 dan sudah mau memasuki bulan yang ke-7, sudah 6 bulan berjalan, dan keadaan tidak terlihat menjadi lebih baik ya. Saya dengar kabar bahwa hari ini, hari Jumat tanggal 25 September, kasus baru di DKI mencapai 1.600 lebih ya. Itu satu rekor yang belum pernah tercapai di sebelumnya. Dan jadi saudara, kita sedang tidak tahu ya, keadaan ini kapan akan berakhir ya. Satu keadaan yang tidak enak dan tidak diketahui sampai kapan. Dan hari ini Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua dari Yohanes pasal yang ke-11. Ya saudara, sebenarnya seluruh pasal tapi terlalu banyak, jadi saya akan cuplik beberapa ayat saja bagi kita semua. Saudara, ini adalah satu kisah tentang satu keluarga Betania yang terdiri dari 3 orang, 2 wanita, 1 pria, Marta, Maria, dan Lazarus. Dan kita tahu kisah ini, Lazarus meninggal ya saudara, dan kemudian ketika dia belum meninggal, ketika dia masih sakit parah ya, ketika kelihatannya bakal meninggal ya, ini serius banget gitu ya. Lalu Marta dan Maria kemudian mengutus orang untuk memberitahu kepada Tuhan Yesus. Saudara, keadaan yang seperti ini hampir sama dengan keadaan banyak keluarga di musim pandemi yang seperti ini, saudara. Coba saudara bayangkan, Lazarus adalah satu-satunya pria yang ada di dalam rumah tangga ini, yang ada di dalam keluarga ini. Dan saudara, sebagai satu-satunya pria, dialah tulang punggung rumah tangga, pencari nafkah. Dan kemudian saudara, ya, tulang punggung yang satu-satunya ini kemudian meninggal. Sama saudara, ya, dengan banyak keluarga pada hari-hari ini, pada musim pandemi ini, ya saudara, tiba-tiba tiap-tiap keluarga kehilangan mata pencaharian dengan tiba-tiba ya saudara, dengan tidak bisa dihalangi. Jadi saudara, apa yang dialami oleh keluarga Betania ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh banyak keluarga ya saudara di tengah-tengah kita pada hari-hari ini, kehilangan mata pencaharian ya saudara. Dan kemudian kita semua seperti keluarga Betania ini ya saudara, kemudian memanggil pertolongan Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan datang menolong kita, ya saudara. Seperti Marta dan Maria mengutus orang untuk memberitahu Tuhan Yesus. Nah saudara, sangat-sangat sulit dimengerti bagaimana Yesus merespon panggilan itu. Dikatakan saudara, ayat 5, Yohanes 11 ayat 5, dan seterusnya saya baca bagi saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi dia nggak langsung datang saudara, dia nggak langsung berangkat menuju ke Betania saudara ya.
dia sudah dengar dan dia tetap mau tinggal 2 hari lagi, ya saudara ya. Orang sakit sudah napas tinggal satu-satu, sementara Tuhan ya masih berlambat-lambat, masih mau nginep 2 hari lagi, saudara ya. Dan apa yang kita takutkan terjadilah, Lazarus meninggal dengan tidak sempat Tuhan Yesus tiba di tempat itu. Dan saudara, ayat selanjutnya, ayat 7. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, Betania itu di tanah Yudea. Ya. Tepatnya saudara, satu ayat mengatakan Betania itu 2 mil jauhnya dari Yerusalem, di tanah Yudea. Saudara, ketika Yesus mengatakan tanah Yudea, berarti dia tidak sedang di Yudea. Ya. Saya duga saudara, dia sedang di Galilea, ya. Dan itu akan makan waktu yang cukup lama untuk dari Galilea menuju ke Yudea, ya saudara ya, pada zaman dahulu. Dan saudara, dan kemudian Yesus di ayat 14, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Saudara, jadi Tuhan memang berlambat-lambat sehingga akhirnya Lazarus meninggal. Dan setelah Lazarus meninggal, baru dia mau berangkat, saudara. Ya, kita tahu cerita itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Dan kemudian saudara, yang mengherankan, Yesus berkata, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, jadi saudara, kadang-kadang kita melihat masalah kita dari sisi manusiawi kita, ya saudara ya, sebagai satu hal yang buruk, yang tidak enak, ya saudara. Tetapi tidak selalu demikian dari kacamata Tuhan. Ya, bagi Tuhan, saudara, ya, meninggalnya Lazarus adalah suatu hal yang baik, ya saudara ya, karena itu menjadi kesempatan bagi orang-orang keluarga di Betania untuk belajar percaya kepada Tuhan. Dan saudara, hari-hari ini kalau kita sedang mengalami yang seperti dialami oleh keluarga Betania, Lazarus kita meninggal, Lazarus kita sudah tidak ada, saudara, ya. Dan kita merasa itu hal yang sangat menekan, hal yang tidak enak, saudara. Tapi saudara, itu belum tentu seperti itu di mata Tuhan, ya, saudara. Dan kemudian kadang waktu kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, saudara, kadang-kadang Tuhan itu seperti yang dia lakukan terhadap keluarga Betania ini, ya. Nomor 1, saudara, ya, Tuhan jauh. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Lazarus bakal meninggal sehingga dia pergi jauh-jauh? Nomor 2, dia tidak langsung pulang, saudara. Dia tidak langsung merespon panggilan itu sehingga akhirnya Lazarus meninggal. Yang ketiga, saudara, hal meninggalnya Lazarus bagi Tuhan itu satu hal yang baik. Bagaimana saudara kita sebagai manusia bisa mengatakan itu hal yang baik? Ya saudara, di sini ada saudara ketidakmengertian kita dengan cara berpikir Tuhan. Maka satu ayat mengatakan, ya, setinggi langit dari bumi, demikian pula, ya saudara, jarak antara pikiran Allah dengan pikiran manusia. Nah saudara, di dalam kenyataan yang seperti ini, ya saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam rumah di Betania, saudara. Tinggal 2 wanita, Marta dan Maria. Saudara, dua-dua mengalami masalah yang sama, dua-dua sangat bersedih, tapi saudara, dua-dua tidak punya respon yang sama. Saudara, yang pertama adalah Marta. Ketika Tuhan Yesus sudah menuju ke tanah Yudea, ya, dia baru di luar kampung, saudara, belum sampai di dalam kampung Betania. Saudara, dikabarkan kepada Marta, dan Marta lari keluar dari rumah dan dia pergi ke keluar kampung, ya saudara ya. Ibarat kalau saudara ada di PIK hari ini dan kemudian Tuhan Yesus sudah di pintu tol Cawang, Jagorawi, ya saudara ya. Oh saudara ya,
Marta lari pergi ke pintu tol, ya, menyongsong Tuhan Yesus. Dia sudah tidak sabar, ya saudara ya. Dan saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, maka saudara, ya, antara ayat 21 sampai ayat 28 itu perjumpaan Marta dengan Tuhan Yesus. Marta tidak sabar menunggu Tuhan Yesus sampai di rumah, ya. Dia pergi menyusul di pintu tol, ya saudara ya. Dan kemudian di sana saudara, ya, apa yang terjadi? Terjadi debat. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk membangkitkan Lazarus. Akulah kebangkitan itu. Kalau aku ada, ya, dia akan bangkit. Tapi saudara, Marta, saya puji saudara dalam satu hal. Marta ini belajar Alkitab, saudara. Belajar firman Tuhan. Menguasai ayat-ayat dari kitab nabi-nabi, nubuatan akhir zaman. Dan saudara, ketika Yesus mengatakan Lazarus akan bangkit, dia langsung nyamber, ya, dikatakan ya memang Tuhan Yesus Lazarus akan bangkit, tapi nanti pada akhir zaman, kebangkitan orang-orang kudus. Saudara, Yesus berusaha meyakinkan dia bahwa dia bukan menunggu kebangkitan yang nanti pada akhir zaman, tapi hari ini, ya saudara. Tapi Marta tidak punya nyali untuk mempercayai bahwa Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Dan saudara, ujung daripada perjumpaan Marta dengan Tuhan Yesus, saudara, tidak membuahkan hasil apa-apa. Marta tidak punya iman kepada Tuhan, ya saudara ya. Dia hanya ingin mengomeli Tuhan. Dia hanya ingin berkeluh kesah kepada Tuhan, ya saudara ya. Dan dia tahu perjumpaan di luar kampung itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus di tempat itu, lari pulang ke rumah dan mengatakan kepada Maria, ya, supaya dia menemui Tuhan Yesus di luar kampung. Saudara, yang menarik saudara, ketika Marta lari, ya, dengan panik, dengan ras, ya saudara ya, menyongsong Tuhan Yesus, Maria tetap tinggal di rumah. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tidak beranjak, ya saudara. Ini adalah hal yang luar biasa saudara ya, ketenangan yang luar biasa, ya saudara. Dan saya percaya saudara, ketenangan itu datang dari iman, ya saudara, dari keyakinan. Dan keyakinan itu datang dari pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan itu datang dari hubungan yang intim. Saudara, Maria punya itu di dalam hidupnya. Jadi ketika Lazarus mati, dia tidak panik saudara, ya. Yang dia lakukan adalah menunggu, ya, cara Tuhan, waktu Tuhan, tempat Tuhan bertindak dengan sempurna. Dan ketika dia dikatakan dia ditunggu oleh Tuhan Yesus, dia bangkit, dia pergi menuju keluar kampung, dan dia menemui Tuhan Yesus. Saudara, gestur Marta dengan gestur Maria ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus itu beda. Ya saudara, perkataannya sama, gesturnya tidak sama. Marta saudara, ya, nada bicaranya itu seperti menyalahkan Tuhan. Ya saudara, tapi Maria saudara, ya, dengan mengatakan perkataan yang sama, ya saudara, gesturnya adalah dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu satu kebiasaan saudara ya. Tiap kali Maria ketemu dengan Tuhan Yesus, dia selalu tersungkur. Dia sudah terbiasa untuk tersungkur. Marta tidak saudara ya. Marta lebih banyak berdebat, Marta lebih banyak mengeluh, Marta lebih banyak mengomel kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara, pada satu hari dia mengomeli Tuhan Yesus karena membiarkan Maria duduk-duduk manis di bawah kaki Tuhan, sementara dia repot di dapur. Jadi saudara ya, ini ciri daripada Maria. Maria tahu persis Tuhan pasti datang pada waktu yang dia pilih, pada waktu Tuhan yang sempurna, dan melakukan pertolongan yang sempurna pula. Saudara, tapi itu keyakinan, ketenangan, itu hanya datang dari satu hal ya saudara, ya, keintiman dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita mengenal siapa Dia, kita tidak perlu merasa ragu,
ya, terperangkap di dalam keraguan-raguan, ya saudara. Maka Maria sangat tenang, saudara. Dia tahu persis Tuhan tidak akan membiarkan dia, dan itulah yang akan terjadi. Saudara, ya, kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu, ya. Ya, ada sebagian orang berlaku seperti Marta, ya saudara, ya. Satu hari rasanya seperti 1 tahun, ya. Rasanya kita mau tarik tangan Tuhan untuk menolong kita. Tapi saudara, sebagian orang Kristen yang intim dengan Tuhan, dia memilih untuk berdiam diri, menenangkan diri, yakin Tuhan akan datang pada waktu yang dia pilih, dengan cara yang dia pilih. Saudara, poin pertama saudara, ya, ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu adalah berdamai dengan waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan memilih waktu yang dia anggap paling sempurna untuk bertindak. Nomor 2 saudara, ya, skill nomor 2, keterampilan nomor 2 saudara yang perlu kita punyai selain berdamai dengan waktunya Tuhan adalah mengenali waktunya Tuhan. Ada satu kisah saudara yang kelihatannya sangat sepele di dalam 2 Raja-Raja 7, ya saudara, pada zaman pelayanan Nabi Elisa. Pada waktu itu saudara, kota Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram, ya. Dan saudara, blokade itu membuat mereka kehilangan jalur logistik dan mereka kehabisan logistik, ya saudara, kehabisan sembako, dan mereka mulai kelaparan, ya saudara. Dan kemudian di tengah-tengah kelaparan yang memuncak itu, Elisa bernubuat di tengah-tengah kota. Dia bilang, besok, ya jam segini, ya nanti lihat kita akan berkelimpahan di dalam gandum, ya. Kita akan berkelimpahan gandum, harga gandum akan turun sedemikian murahnya, dan semua orang tidak percaya saudara. Dan saudara, salah satu orang yang tidak percaya, dia menyangkali hal itu, dia membantah Elisa, ya. Dan Elisa mengatakan, engkau akan melihat, tapi engkau tidak akan menikmati. Nah saudara, itu terjadi di tengah-tengah kota. Nah, di pintu gerbang kota, tepatnya saudara di luar pintu gerbang kota, ada 4 orang kusta. Saudara, orang kusta, Anda tahu ya saudara, kerjanya hanya bisa minta-minta, hanya bisa mengemis. Mereka tidak boleh masuk kota, mereka tidak boleh bergaul, mereka tidak boleh bekerja, ya saudara. Dan kemudian mereka hanya bisa berharap kepada belas kasihan orang. Nah saudara, ya, sekarang orang di dalam kota Samaria itu untuk makannya sendiri aja sudah susah saudara. Boro-boro mau ngasih sama orang kusta ini. Jadi saudara, keadaan orang kusta ini lebih berat daripada penduduk Samaria. Dan saudara, mereka merana. Dan saudara, mereka bertahan, ya. 1 hari, 2 hari bertahan saudara. Sampai 1 titik mereka bilang, kita tidak bisa bertahan lagi. Mari kita bertindak. Dan saudara, kalau saudara baca di dalam ayat yang kelima, ya, 2 Raja-Raja 7, saya baca bagi kita sekalian. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mizraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri. Saudara, pada waktu senja. Saudara, tadi dikatakan pada waktu senja, bangkitlah orang kusta itu menuju perkemahan tentara Aram. Ya saudara. Dan saudara lihat saudara, ya, pada waktu yang sama, ya saudara, menjelang mereka tiba di perkemahan orang Aram itu, dan tentara Aram itu, ya mungkin 5 menit sebelumnya saudara sudah lari tunggang-langgang meninggalkan segala sesuatu yang menjadi milik mereka saudara. Sehingga ketika 4 orang kusta ini tiba di perkemahan itu, mereka mendapati mungkin saudara, ya, kuali yang masih berisi makanan yang belum sempat dimakan, ya saudara, ya. Itu menjelang makan malam, ya saudara, ya. Oh, makanan sudah pada matang saudara, ya, tinggal dimakan, ditinggal lari. Dan saudara,
dan mereka makan sepuas-puasnya di situ. Saudara, sekilas kelihatannya ini saudara ya, kisah dari 4 orang kusta yang sedang putus asa kemudian nekat. Tapi saudara, saya tidak melihat itu seperti itu saudara ya. Pada waktu Elisa bernubuat, orang kusta ini tidak mendengar dengan telinganya. Tapi saudara, orang yang mendengar dengan telinganya menyangkali nubuatan itu, sementara orang kusta yang tidak mendengar dengan telinganya, ya saudara. Tapi Tuhan berbicara di dalam hatinya dan mendorong mereka untuk pergi ke perkemahan orang Aram itu, ya saudara. Pada waktu di mana Tuhan bertindak, saudara, saya sungguh sangat percaya saudara ya, bahwa ketika mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan orang Aram itu bukan tanpa Tuhan, bukan tanpa dorongan Tuhan ya. Tuhan mendorong hati mereka pada saat titik itu saudara dia bertindak. Pada saat itu Tuhan juga sedang bertindak di perkemahan orang Aram. Saudara, ada banyak dari kita saudara ya, di dalam penantian seperti ini ya. Mungkin sebagian dari kita menjadi seperti Marta ya, panik kesana kemari kayak ayam baru dipotong ya saudara ya. Tapi ada orang-orang yang seperti Maria ya saudara, menenangkan diri, berdiam diri ya saudara ya, mencari hadirat Tuhan, menunggu waktunya Tuhan ya saudara. Tapi penantian itu bukan berarti kita pasrah atau putus asa ya saudara. Pada satu titik di antara waktu-waktu yang sedang berjalan itu, ya saudara, ada satu waktu saudara, ya, di mana Tuhan menekan hati kita seperti menekan hati orang kusta itu untuk kita bertindak. Dan saudara, ketika kita melakukan itu sesuai dengan dorongan hati Tuhan, maka saudara, ya, maka pertolongan Tuhan itu sudah menanti di depan kita. Jadi saudara, di sini kita perlu saudara ya, di dalam masa berdiam diri kita seperti Maria, kita terus memasang telinga rohani kita, memasang radar rohani kita saudara, untuk menantikan perintah Tuhan. Kapan kita harus melakukan sesuatu, kapan harus kita bertindak ya saudara. Ketika Tuhan sudah menyediakan pertolongannya dan dia menyuruh kita bertindak saudara, itulah saudara yang disebut mengenali waktu Tuhan. Nah, kita akan bertindak di dalam waktunya Tuhan, saudara. Ya, saudara. Maka seperti yang dialami oleh orang kusta itu, itulah pula yang akan kita alami di dalam hidup kita. Saudara, kesimpulannya, saudara, di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, nomor satu, saudara, ya, kita perlu berdamai dengan waktunya Tuhan. Ya. Jangan menjadi seperti Marta, ya saudara. Biarkan, izinkan Tuhan, ya saudara ya, beri kedaulatan kepada Tuhan untuk menentukan kapan dia bertindak. Nomor dua, saudara, kita harus tahu, ya saudara, kita tidak boleh kelewatan manakala Tuhan akan turun tangan menolong kita, saudara. Dan itu hanya bisa jika kita selalu secara kontinu, secara konsisten membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun komunikasi personal dengan Tuhan, satu komunikasi pribadi, ya, sehingga kita tidak akan terlewatkan manakala Tuhan bertindak untuk menolong kita. Saudara, mari lakukan dua hal ini, ya, intim dengan Tuhan, nantikan saat Tuhan, kenali waktu Tuhan, dan kita akan melihat pada satu titik, saudara, ya, keadaan itu akan berbalik. Dan saudara, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa dalam surga, hamba sudah sampaikan pesan-Mu Tuhan. Engkau melihat jemaat-Mu Tuhan. Mereka sedang ada di dalam waktu-waktu yang seperti keluarga Betani Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kekuatan rohani kepada kami, memberi ketenangan rohani kepada kami Tuhan, supaya kami mampu bersikap seperti Maria, Tuhan. Tahan, sabar, menunggu waktu Tuhan. Sehingga kami tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa, dengan panik, dan dengan tidak tepat Tuhan. Seperti Marta. Tuhan,
Jadikan kami Maria, Saudara Tuhan, supaya ketika kami sedang ada di dalam keintiman dengan Tuhan, kami dapat mengenali pada waktu mana Tuhan turun, pada waktu mana Tuhan datang untuk menolong kami, dan kami tidak akan melewatkan kesempatan itu, momentum itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sedang akan membuat perkara-perkara yang tidak biasa di dalam situasi yang tidak biasa ini. Engkau akan menyelamatkan setiap keluarga jemaat-Mu dengan cara-Mu yang unik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, barang siapa yang hidup intim dengan Tuhan akan bisa mengenali saat-saat di mana Tuhan akan bertindak menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.